Salam prestasi. Salam prestasi. Baik, kali ini kita kedatangan tamu seorang sutradara yang tidak asing lagi. Beliau ini memegang teater Bulungan cukup lama, di Jakarta cukup lama, di Taman Ismail Marzuki cukup lama. Kemudian saat ini beliau hijrah kembali ke Yogyakarta, kembali ke kampusnya, yaitu Akademi Seni Drama dan Film Indonesia. Kali ini menjadi Insaga. Nah, sang sutradara ini datang akhirnya mencoba menggarap kita semua suatu naskah Aryo Penangsang. Kita sapa beliau. Moyak kadonyan derajat lan semangat. Kawula cilik padha njerit mung bisa nekep urip kang apes. Kalian pasti ingat puisi Weska karya John Comfort yang diterjemahkan Khairil Anwar. Ya. Oh, ingat. Kenapa puisi itu wajib bagi Asrafi? Ya wajib ya nak. Karena romantis. Dan tragis. Karena puisi itu banyak menyimpan sisi kepahitan. Jadi melekat dalam ingatan. Nung, kamu seneng yang pahit-pahit toh, Nung? Kalau saya sih biasa-biasa saja. Bangun. Nunung itu benar. Puisi itu mengadu-adu perasaan kita dengan kepahitan. Kepahitan, ongkos yang harus dibayar untuk mendapatkan cinta yang kekal. Wahai dewa, lihatlah kemenanganmu. Semua benar seperti katamu. Mentari cahaya, marilah lihat untuk akhir kalinya. Sekarang aku berdiri telanjang, lahir bernoda, kawin berdosa. Tanganku membunuh, berlumur noda. Selamat malam Pak Merit. Selamat malam Mas Dedi. Bahagia sekali, senang sekali saya khususnya di casting ikut bermain dengan Mas Merit dan disutradarai sama tokoh teater Indonesia. Mas Merit hari ini bertepatan dengan hari yang berbahagia. Iya. Mas Merit kalau tidak salah hari ini yang ke-72 tahun ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Mas Merit coba bisa disampaikan kepada audiens bagaimana Mas Merit bisa 50 tahun berkecimpung di teater dan sangat konsisten, tidak berpulang kemana. Just for theater. Mungkin Mas Merit bisa disampaikan, mungkin biar teman-teman di luar bisa terinspirasi. Monggo Mas Merit. Ya, terima kasih Mas Dedi. Jadi kebetulan hari ini tanggal 22 April itu hari tanggal kelahiran saya, usia saya genap 72 tahun. Ya alhamdulillah sampai usia seperti ini saya masih berkesenian, masih berteater, diberi kesehatan jasmani rohani untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan pementasan teater khususnya. Memang kali ini saya dengan kawan-kawan Asrafi, alumni Asrafi, kali ini akan mementaskan naskah dari almarhum Pak Sri Murtono, salah satu pendiri, dosen di Asrafi. Naskahnya berjudul Pati Perwira, lalu dikembangkan oleh Mas Tito Haji Pangesti menjadi Tahta di Atas Pelana. Ini pementasan kita dedikasikan, kita persembahkan kepada almarhum Bapak Sri Murtono, khususnya juga teman-teman alumni Asrafi baik yang di Jogja ataupun yang di luar Jogja. Dan kebetulan ini saya juga merasa terhormat, saya merasa dimuliakan dengan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya,
ada Mas Dedi Ratmoyo sendiri, Mas Jeding, lalu Mas Joni, lalu Mas Mahmud, Mas Aji Pangesti, Tito Aji Pangesti, juga teman-teman Asdrafi yang lain, ternyata memuliakan orang selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal kita kirim doa. Naskah ini cukup menarik karena naskah ini saya dengan teman-teman alumni ini berusaha mementaskan naskah ini dari sudut pandang kemanusiaan, di mana seorang tokoh bernama Arya Penangsang, Adipati Arya Penangsang, itu membela kehormatannya, membela martabatnya, membela eksistensinya sebagai seorang manusia. Ini memang cerita sejarah, tapi kita membuat film ini bukan untuk film sejarah, tapi lebih bicara kepada yang sudah saya sebutkan tadi. Saya sangat berbahagia, sangat senang kembali ke kandang tadi yang disebutkan oleh Mas Dedi, karena memang berawal tahun 1971 saya pertama kuliah sekolah di Asdrafi ini. Saya pertama main film di sini, main drama juga di Asdrafi ini. Dan tidak tahu kenapa setelah hampir 40 tahun meninggalkan Asdrafi ini, saya kok kembali ke kandang Asdrafi. Dan disambut oleh adik-adik saya, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya Asdrafi ini, yang sangat luar biasa, sangat kental ikatan persahabatannya, ikatan persaudaraannya. Mudah-mudahan pementasan ini menjadi inspirasi kita semua, inspirasi kawan-kawan teater khususnya, supaya lebih rajin belajar, jangan sampai bosan belajar, supaya tidak cepat puas, selalu belajar, dan belajar. Mas Dedi. Baik, Mas Merit, teman-teman semua yang ada di sana, ini bisa membuat kangen teman-teman teater yang ada di Jakarta khususnya, teman-teman teater Bulungan, karena Mas Merit ini di Jakarta cukup lama sekali, akhirnya back to kampus, ke Asdrafi. Yang saya mau tanyakan sekarang Mas Merit, dalam usia perjalanan teater 50 tahun, berapa kali sudah Mas Merit melakukan penyutradaraan? Spesialis saya seni peran dan penyutradaraan, Mas Dedi. Kalau dihitung dari tahun 1971 sampai 2021 sebagai pemeran atau saya menyutradarai sebuah pementasan mungkin lebih dari 50, Mas Dedi. Istimewa. Ya, alhamdulillah, ini pasti salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang saya masih kuat untuk berlatih, masih punya semangat untuk berlatih, sehingga sampai sekarang saya masih tetap berlatih dan bersama kawan-kawan di Asdrafi Yogyakarta ini. Juga untuk teman-teman yang di Jakarta, itu memang tadi sudah disampaikan Mas Dedi, saya lama di Gelanggang Remaja Bulungan, Mas. Lalu sempat kuliah di LPKJ, tapi tidak pernah selesai, karena juga di Asdrafi ini dari tahun 1971 sampai 1972, saya hanya 2 tahun di Asdrafi. Sekolah kesenian selalu tidak selesai, Mas. Tapi justru karena saya tidak selesai sekolah, justru otodidak itu membuat saya menyemangati diri saya sendiri untuk selalu tetap belajar. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Mas Merit, kita tahu bahwa negara ini bisa berdiri karena ada tokoh-tokoh seni. Tidak bisa dipungkiri. Ya, hidup tanpa seni itu tidak akan ada arah. Hidup tanpa agama tidak ada tujuan. Di sini dengan kehadirannya Mas Merit di kampus ini akan menjadi terarah, akan menjadi ada tujuan. Amin. Karena kita anak-anak muda tetap butuh bimbingan. Ya, terima kasih Mas Merit. Mungkin ada yang mau disampaikan agar teman-teman muda bisa terinspirasi. Hendaknya fokus di dalam satu bidang, itu yang akan membuat kita mempunyai masa depan. Mungkin mau sampaikan Mas Merit kali. Ya. Jangan cepat puas, karena selalu punya niat untuk selalu tadi sudah saya sampaikan, belajar. Belajar tidak harus di bangku sekolah, mungkin belajar dalam kehidupan,
belajar kepada alam semesta itu sendiri, karena alam semesta ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita bersyukur dengan apa yang sudah kita terima sampai hari ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Marit Sama-sama. atas kehadirannya di kampus Insaga. Iya. Kami tetap minta pengarahan, minta bimbingan agar Insaga bisa maju ke depan. Amin. Terima kasih, selamat malam. Salam prestasi. Salam prestasi.